Rasanya aku masih gak percaya dengerin semua cerita Putri. Sumpah ikut nyesek banget. Aku bisa ngebayangin sih gimana perasaan Putri sama Tante Nawang sekarang. Aku ceritain semua ini ke suami gak ya? Istri kenapa ya? Kok sampai nangis kayak gitu? Jadi penasaran ada masalah apa ya sama si Putri. Tapi kalau gue nanya, gue takut salah ngomong. Terus nanti Citra jadi makin kesel lagi sama gue. Sayang, kamu kenapa sih? Kok nangis kayak gitu abis terima telepon dari Putri? Yaudah. Aku bikinin teh buat kamu ya. Emangnya aku gak boleh nangis, tak? Kalau temen aku juga ikut masalah. Ya, kamu kan lagi hamil sayang. Ini aku bikinin teh buat kamu, biar kamu tuh bisa nenangin diri. Ya? Tapi emang aku gak boleh berempati sama sahabat aku sendiri. Putri tuh lagi kena masalah. Kamu suruh aku buat gak usah sedih itu. Sementara sahabat aku sendiri lagi dalam masalah. Bukan gitu maksud aku, sayang. Iya, tapi bukan maksud kamu kayak gitu. Tapi kamu kayak ngarahin aku buat bahagia di atas penderitaan sahabat aku sendiri. Nah, kamu mikir dong. Putri itu udah jadi sahabat aku sejak kita kuliah. Dia sahabat baik aku. Kamu bisa ngebayangin gak sih? Kalau misalnya dia punya masalahnya itu berat banget. Terus siapa yang mau ada di samping dia? Kamu tuh gimana sih? Nggak bisa ngebayangin sih gimana Putri ngadepin masalahnya sendirian. Tuh kan bener, gue kenal lagi. Serba salah deh jadinya. Tristan, makasih ya. Kamu udah nemenin saya video call. Padahal kalau tadi kamu nggak video call tuh saya udah ngantuk berat tau nggak. Tapi gara-gara kamu saya bisa jadi nyelesain pekerjaan saya deh. Makasih ya, sampai ketemu besok. Sama-sama, ini aku juga kerjaannya udah kelar. Ya, sampai ketemu besok. Dadah. Masih aja deketin cowok orang. Harga? Kenapa? Kaget banget saya pulang. Kangen gak? Dih, ngapain banget saya kangen sama kamu, Harga? Kamu nggak usah ikut campur urusan saya ya, apalagi sampai ngomong kayak tadi gitu. Tapi saya ngeliat sendiri kok, kalau tadi kamu video callan sama Tristan, padahal udah jelas-jelas kalau dia itu cowoknya Mel. Saya nggak ngerti ya. Tiap ngomong sama kamu bawaannya saya pengen emosi aja. Dan sekarang saya nggak mau buang-buang energi buat ngomong sama kamu. Ya kalau omongan saya nggak benar, terus kenapa kamu harus emosi? Udah aja mau. Can I come in? Put, lo kenapa? Kok lo nangis gitu sih, Put? Put, what happened? Just tell me. Gue gak tega ngeliat lo nangis kayak gini. Tante Lisa jahat banget. Tante Lisa? Tante Lisa ngapain lagi, Put? Tante Lisa ngakuin gue sebagai anak kandungnya. Dia bahkan ngasih gue hasil tes DNA. Tapi gue yakin Mel itu semua palsu. Karena gue anak Bu Nawang dan gue gak mungkin anak Tante Lisa. Nggak mungkin, Put. Lo nggak mungkin anaknya Tante Lisa. Lo tahu kan Tante Lisa selicik apa? Dia nggak usah dipikirin ya, Put ya. Nggak usah dipikirin. Tapi perasaan gue benar-benar hancur, Mel.
Gue takut banget kalau gue sampai dipisahin sama ibu. Nggak mungkin, Put. Lo nggak mungkin dipisahin sama ibu. Lo tuh 100% anaknya ibu. Nggak mungkin nggak. Tapi Tante Lisa jahat banget sama gue. Tante Lisa tuh nggak berhenti bikin masalah yang buat gue sama ibu menderita. Tadinya gue pengen cerita soal masalah Tristan dan juga sikapnya Rizky yang selalu bikin gue pusing. Tapi lebih baik gue simpan sendiri deh masalah itu. Karena sekarang masalah Putri jauh lebih berat daripada masalah gue. Hei, Om Raymond. Pangeran, kamu kesini pasti ingin melihat Lisa ya? Om Raymond juga? Ya, saya juga. Saya ingin mantau dia. Pak Bos, saya cek ombak dulu ya. Apa lebih baik saya jujur ke Om Raymond ya? Soal Putri yang sebenarnya udah tahu soal hasil tes DNA. Yang memang menyatakan kalau Tante Lisa adalah ibu kandung Putri. Sebaiknya aku ngomong gak ya ke Pangeran? Tapi lambat laun semuanya akan terungkap. Ya. Om tahu kok. Kamu sama Putri udah tahu kan? Makanya kamu laporin Lisa ke polisi tapi gak berhasil sama sekali. Saya benar-benar gak nyangka Om. Tante Lisa emang licik banget. Seolah-olah dia udah memperhitungkan ini semua. Jadi apapun langkah yang kita ambil, itu gak akan pernah bisa berhasil. Ya, memang perempuan manipulatif. Mau diapain lagi? Putri sangat-sangat hancur karena ini semua, Om. Begitu juga dengan ibu. Kalau ibu tahu, ibu pasti akan hancur, Pangeran. Terus kita harus apa, Om? Apa kita perlu melakukan sesuatu untuk mengantisipasi ini semua? Intinya kita harus kerja sama ya. Pak Bos, aduh. Ini rumah sakit. Ampun Pak Bos, anak buah Bu Lisa banyak banget di rumah sakit. Nggak kehitung. Tiap pojokan tuh ada Pak Bos. Apalagi di depan ruangannya Bu Lisa dirawat. Aduh, ampun Pak Bos. Kita nggak bisa bergerak deh kalau nggak gini caranya. Nggak bisa Pak Bos, beneran. Terus kita gimana, Om? Kita nggak mungkin nekat, Pangeran. Nanti kita pikirin lagi ya. Jangan sekarang. Jadi kamu semalam sampai jam berapa? Jam 11 malam. Ya aku tuh sengaja mau lembur. Semua kerjaan aku beresin sampai malam. Supaya apa? Supaya aku bisa punya waktu sama kamu. Nih kayak pagi ini, aku jadi punya waktu sama kamu. Aku kok malam banget sih? Biasanya kamu juga kabarin aku. Kok nggak kabarin aku? Biasanya kamu telepon, chat atau apa? Ya aku takut kamu tuh udah tidur. Karena aku gak mau gangguin kamu. Kamu lembur bareng Maura? Iya, si Maura aja juga sampai ngantuk pas lembur semalam. Oh wait, jadi kamu lembur sama Maura? Enggak. Oh iya, aku itu video callan sama Maura. Jadi aku di kantor, Maura di rumah. Kita tuh lagi ada kerjaan bareng, tapi punya tugas masing-masing. Kan jadi lebih cepat kerjanya, jadi tektokannya cepet. Makanya video callan. Kamu bisa video callan sama Maura sampai tengah malam, tapi nggak bisa video call aku atau misalnya telepon aku atau chat gitu. Walaupun cuma semenit doang. Mel. Sayang. Please, kamu jangan salah paham. Aku sama Maura itu beneran nyelesain kerjaan. Kita nggak ngomongin yang lain, bener? Ya kamu nganggapnya kayak gitu, Maura nganggapnya gitu nggak? Maura itu tahu kita pacaran, ya. Ya terus kenapa? Tetep aja kan dia masih deket sama kamu. Ya kan deket karena di kantor. Sayang beneran, kamu jangan salah paham. Aku nggak ngapa-ngapain kok, murni kerjaan aja. Tapi kamu lebih mentingin video callan sama Maura dibanding kabarin aku. You think I can accept all of this? Enggak. Oke. Harusnya aku ngabarin kamu. Tapi aku pikir kamu udah tidur dan aku tahu apapun alasannya aku salah. Jadi please, sayang. Aku minta maaf. I am truly sorry. Okay.
Ya kalau emang kamu kabarin aku mau telepon aku, harusnya kamu telepon aja walaupun aku tidur. Ya emang kenyataannya aku nggak pernah penting buat kamu. Mel, nggak gitu dong. Kamu penting buat aku. Mel, aku minta maaf banget. No. Mel, please. Let me come in. Mel. Gue udah jujur sama Mel kalau gue tuh nggak ada perasaan apa-apa sama Maura. Tapi kenapa ya Mel nggak percaya dan tetap marah sama gue? Tristan. Put, ini minuman lo. Diminum dulu ya. Thanks ya. Gue gak tahu deh, Cid. Apa gue bisa kuat buat ngadepin semua masalah ini? Putri, lo tuh sahabat gue yang paling tegar yang pernah gue kenal. Jadi gue yakin lo bisa ngadepin semua ini. Dan gue yakin 100% kok kalau lo itu bukan anak kandungnya Tante Lisa, tapi anak kandungnya Tante Nawang. Oke? Gue juga yakin gue anaknya ibu. Bahkan rasanya gue pengen temuin Tante Lisa sekali lagi. Buat negasin kalau gue ini anaknya Ibu Nawang, bukan anak dia. Supaya dia berhenti ngerusak kebahagiaan gue sama ibu. Oke. Terus lo udah coba telepon Tante Lisa? Tapi belum berhasil. WA dari siapa, Put? Nomornya gak dikenal. Gak dikenal. Mamanya Mbak Putri masuk rumah sakit karena kecelakaan. Dia berharap Mbak Putri datang menjenguk ke rumah sakit Pelita sekarang. Tante Nawang kecelakaan? Enggak. Ibu baik-baik aja kok. Tadi sebelum gue berangkat, ibu di rumah dan ibu gak mau kemana-mana. Pas gue sampai sini juga gue masih WA-an sama ibu. Iya, terus maksud WA itu apa? Coba gue telepon deh. Halo? Ini siapa ya? Kenapa ngabarin berita yang gak bener soal ibu saya? Ibu saya baik-baik aja jadi gak perlu nyebarin fitnah kayak gitu. Non Putri, ini saya Salim, Non. Saya nomor baru ini baru diganti, Non Putri. Oh, jadi ini nomor barunya Pak Salim? Pak Salim dengar baik-baik ya. Tante Lisa itu bukan ibu kandung saya. Jadi saya nggak punya urusan apa-apa sama dia. Gimana? Mbak Putri malah marahin saya, Bu. Kamu harus bisa meyakinkan dia dong, Salim. Kamu bilang apa kek, kondisi saya sekarat. Atau dia udah gak punya waktu lama lagi ketemu saya. Apa aja lah, yang penting dia percaya. Iya, Bu.